komikusnya jago sih. Penggunaan onomatopenya itu sangat tepat sasaran. Halo Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Si Nawang, yang ditulis oleh Deddy Kurniawan. Ya, semoga bener ya. Soalnya tulisan nama penulisnya ini agak susah dibaca karena kecil banget dan tipis banget fontnya gitu, nggak kelihatan. Ya, ini terbitan Koloni. Kalau nggak salah imprinya MNC ya. Ya. Terus ini adalah komik horor. Gue beberapa kali baca komik horor kayak Journal of Terror, terus Hellbound, mungkin yang kalian udah nonton di video lainnya. Komik horor lain apa ya? Junji, ya kayak gitu. Dan ini dari penulis Indonesia atau mangaka Indonesia gitulah, atau komikus Indonesia. Judulnya Si Nawang. Nah, Si Nawang ini sebenarnya komik antologi alias kumpulan cerita. Kurang lebih ada 4 cerita. 3 cerita pertama itu menggunakan nama jalan. Jadi kayak misalnya kejadiannya di jalan ini, nomor ini, kayak rumah di jalan ini, atau gedung di jalan ini, atau bangunan di jalan ini. Nah, 3 yang pertama kayak gitu. Yang terakhir itu judulnya menggunakan koordinat semacam garis lintang dan garis bujur. Misalnya 28 derajat berapa bla bla bla, gue lupa. Pokoknya gitu lah, unik lah pokoknya untuk pengambilan dan penentuan judul ceritanya. Jadi ini ada 4 cerita antologi. Cerita pertama itu tentang, kalau nggak salah, orang yang tidur dan diganggu setan setiap kali dia tidur di rumahnya. Yang kedua itu tentang kantor yang berhantu, ada pegawai yang baru masuk dan ya ada rumor-rumor tentang kantor tersebut yang berhantu dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah tentang setan gentayangan gitu. Dan yang keempat tentang tersesat di pegunungan gitu. Makanya menggunakan judul yang ada garis lintang dan garis bujur. Itu unik sih, setiap cerpen punya ciri khasnya masing-masing. Dan sebenarnya pada umumnya, misalnya kayak di teror setan sebelum tidur, mungkin kita udah sering mendengar ceritanya, atau tentang rumah berhantu, atau kantor yang berhantu, atau tersesat di gunung. Itu cerita-cerita yang umum horor yang pernah kita dengar. Nah, uniknya cerita-cerita tersebut dikemas dengan baik melalui gambar dan onomatope yang dipakai oleh komikusnya di komik ini. Jadi kayak ini contohnya. Nah, ini yang cerita yang tidur dan selalu dihantui, dan ini adalah digambarkan sosok pocong itu. Serem banget kan, detail banget. Dan ini semacam kayak onomatope gitu ya, untuk menjelaskan, wah, tinggi gitu. Penggunaannya tepat gitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau di sini nggak pakai ini, kita kelihatan juga ternyata pocongnya itu tinggi. Terus ada juga, nah ini kayak gini nih. Keren banget nih gambarnya. Ini lagi tidur, terdengar suara-suara, terus di sini sih kayak menggunakan onomatope di sekitarnya, kayak untuk menggambarkan suaranya. Jadi kayak ketika baca itu kita kayak memperoleh nuansa horornya dari onomatope. Minim banget dialog tuh, nggak ada dialog, hanya onomatope. Terus sedikit kayak penjelasan narasi yang misalnya lagi susah tidur, terdengar suara, dan baru tiba-tiba klak 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 gitu. Keren sih, keren. Dan gambarnya bagus tuh, lihat. Bagus banget, digital. Ini digital drawing ya, dan bagus banget. Gue kasih contoh lain deh, penggunaan onomatope yang keren juga. Mana ya? Udah gue tandain, padahal tandanya lepas kan. Nah, ini nih. Nah, ini yang ini yang kantor atau yang, 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 ini yang kan
setan gentayangan, gue lupa lah, pokoknya gini. Terus tiba di belakangnya ada sosok kayak gini dan bunyinya klak 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 onomatopenya. Itu keren banget sih. Ya, itu yang gue suka, yaitu gambar dan penggunaan onomatopenya yang tepat sasaran gitu loh. Untuk membangun nuansa horor yang padahal sebenarnya ceritanya ini biasa-biasa aja. Udah kita sering dengar dan sebagainya. Jadi poin plusnya di situ. Gambar dan onomatopenya. Penulisnya jago. Dan itu dia review gue untuk komik Sinawang yang ditulis oleh Deddy Kurniawan. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!